Adat Pesandi Syarak, Syarak Pesandi Kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, berbicara tentang warisan di Minangkabau, maka yang paling populer adalah warisan dibagikan kepada anak perempuan saja, sementara anak laki-laki hanya sebagai pengawasnya saja. Mengingat sistem kekerabatan di Minangkabau yang matrilineal. Tapi, tahukah sahabat bahwa apa yang diketahui dan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau hingga dewasa ini ada kekeliruan dalam praktek adat yang telah diperbaharui pasca masuknya Islam ke wilayah ini. Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, seperti yang telah kita ketahui bersama, sebelum masuknya Islam ke wilayah Minangkabau, daerah ini telah dahulu dikuasai oleh budaya Hindu-Buddha. Sehingga pergesekan-pergesekan adat dengan agama baru masyarakat Minangkabau kala itu terus terjadi. Puncak pergesekan antara kaum adat dan kaum agama adalah dengan meletusnya Perang Padri, yaitu dengan ikut campurnya penjajah Belanda dalam pertikaian kaum adat dan kaum agama, yang dikarenakan kaum adat yang meminta bantuan kepada Belanda. Namun, akhirnya kaum adat menyadari bahwa Belanda telah memanfaatkan mereka, sehingga kaum adat pun kembali merapat ke kaum agama. Dari sinilah mulai dilakukan pembaharuan adat di Minangkabau yang menyelisih agama, sehingga tunduk kepada ajaran-ajaran Islam. Dan akhirnya, lahirlah filsafat adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Bukit Marapalam. Dari masa ke masa, penerapan filsafat ini terus berbenah. Dan salah satu dari poin adat yang terus menjadi permasalahan adalah dalam segi pembagian warisan. Sehingga ada dari ulama-ulama Minangkabau yang memutuskan meninggalkan Minangkabau mengingat kuatnya subuhat dalam hal warisan ini. Namun tidak sedikit pula dari ulama-ulama Minangkabau yang mengambil jalan tengah. Seperti yang telah dipahami bersama bahwa di Minangkabau ada dua jenis harta warisan, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Namun di sini kita bahas terlebih dahulu adalah pusako rendah, yaitu pusako atau harta warisan yang diperoleh dari pencarian kedua orang tua. Maka dalam hal ini, ulama Minangkabau tidak mengalami kesulitan dalam pembagiannya. Telah disepakati secara adat dan agama bahwa warisan ini dibagikan sesuai kaidah agama Islam, di mana anak laki-laki mendapat 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Dan ketetapan ini telah harus mutlak diterapkan di wilayah Minangkabau, mengingat filsafat adat Minangkabau yang sudah jelas-jelas makna keseluruhannya adat harus tunduk kepada hukum agama. Jadi bila masih ada dewasa ini orang Minangkabau yang membagikan harta warisan atau pusako rendahnya kepada anak wanitanya saja, maka ini telah menyelisih adat dan agamanya sendiri. Sebab ini sudah menjadi ketetapan bersama antara alim ulama, cadiak pandai dan penghulu adat Minangkabau dalam kesepakatan Bukit Pato. Namun sahabat, lain dengan pusako atau warisan tinggi. Ini adalah warisan yang sudah ada sejak lama dan mungkin sudah diturunkan secara turun-temurun sejak Minangkabau belum memasuki era Islam. Ulama Minangkabau memang berselisih pendapat dalam pembagian warisan ini. Pertama, karena tidak tahunya pemilik awal dari warisan ini. Lalu kemudian konon ada wasiat awal yang sudah jadi kesepakatan adat bahwasanya harta ini harus dibagikan kepada anak perempuan.
Kebanyakan pusako tinggi adalah berupa tanah dalam bentuk sawah dan ladang. Konon, harta ini didapat dengan cara ditaruko, yaitu merambah hutan untuk dijadikan tempat lahan baru yang dilakukan bersama-sama oleh para mamak dalam sebuah korong. Tujuan dasar dari pembukaan lahan baru ini adalah selain untuk bercocok tanam, namun juga untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa kuatnya mereka dan luasnya daerah ulayat mereka, sehingga mereka layak disegani oleh korong dan suku lain di nagarinya. Nah sahabat, warisan ini biasanya diawasi secara bersama-sama dan diatur oleh penghulu korong untuk kesejahteraan kemenakan mereka, yang dalam hal ini yang paling layak menikmatinya adalah kemenakan perempuan. Karena perempuan memiliki derajat yang mulia di Minangkabau, selain juga kodrat perempuan yang lemah, sehingga mereka layak dilindungi baik dengan pengawasan ataupun penjagaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan diayomi kehidupan mereka agar tidak luntang-lantung dalam segi ekonomi. Sementara, laki-laki dalam adat Minangkabau punya kebiasaan merantau, dan apalagi setelah menikah mereka akan masuk ke korong atau suku lain. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa ada kerancuan dalam pembagian harta warisan tinggi. Ini karena hal yang telah kita sebutkan tadi. Jika merujuk kepada pendapat bahwa warisan itu tetap diwariskan kepada kemenakan perempuan karena adanya wasiat dari orang-orang terdahulu, maka sudah selayaknya warisan itu dijaga. Jika merujuk kepada pendapat bahwa warisan itu tetap diwariskan kepada keponakan perempuan karena adanya wasiat dari orang-orang terdahulu, maka memang sudah selayaknya wasiat itu dijaga. Karena mengingat dalam agama kita, wasiat adalah sebuah amanah yang tidak boleh diselewengkan. Sehingga tidak ada salahnya jika harta pusako tinggi tetap diwarisi kepada keponakan perempuan. Namun, karena tidak jelasnya silsilah pemilik awal dari pusako tinggi, membuat sebagian ulama di Minangkabau menganggap pusako ini sebagai harta subuhat, yang lebih baik tidak mendapatkannya daripada mendapatkannya. Maka cukuplah orang Minangkabau berpuas hati dengan apa yang ia dan orang tuanya usahakan dalam soal harta bendanya. Dan ada pula ulama Minangkabau yang mengkiaskan pusako tinggi ini kepada tanah wasiat Umar bin Khattab ketika mendapat tanah di Khibar. Maka Umar mewakafkannya untuk karib kerabatnya. Namun, harta tersebut tidak dibagi-bagi, tapi dikelola secara bersama seperti ditanami kurma. Lalu hasil dari perkebunan itulah yang dibagi bersama-sama. Dibagi secara rata, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maka, dalam pendapat ini, hendaknya pusako tinggi tidak dibagi-bagi seperti kebanyakan prakteknya di Minangkabau saat ini. Sebab, bila bendanya yang dibagi-bagi, maka jumlah, nilai, dan atau volumenya semakin berkurang. Namun, bila wujud bendanya dikelola, bila berupa sawah atau ladang, maka hasil dari sawah atau ladangnya yang dibagi-bagi, sehingga jumlahnya tetap utuh, namun manfaatnya tetap bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Tapi, cara ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, di mana ketika generasi semakin bertambah populasinya, tentu akan semakin sulit juga dalam pembagiannya. Selain jumlah jatah yang semakin berkurang, dan juga dalam hal pendataan, kecuali di antara mereka yang mempunyai kelapangan rezeki mau mengalah dan memprioritaskan yang mendapat jatah hanyalah mereka-mereka yang berkekurangan saja dalam segi ekonomi. Sehingga dengan cara ini, wasiat pewakaf tetap terpelihara dan terjaga tanpa ada permasalahan dan sengketa. Dan sahabat, dari ketiga pendapat di atas, Allah lah yang maha tahu tentang mana pendapat yang lebih tepat. Dan sahabat Minang mau milih pendapat yang mana? Mengingat isi kepala manusia berbeda-beda. Rambut boleh sama hitam, tapi pendapat berbeda-beda. Coba bayangkan, bila dalam satu korong tidak sepakat dalam satu pendapat, tapi malah individu mereka memilih ketiga pendapat tadi, tentu akan sangat susah dalam memutuskan. Mengingat ini bukanlah masalah perbedaan fikih praktek ibadah yang boleh kita saling bertoleransi.
Namun, pusako tinggi adalah menyangkut hak orang banyak yang tidak ada celah toleransi di sana. Karena bila memilih pendapat pertama, tentunya pada pendapat ketiga akan merasa terzolimi. Maka menurut kami, pendapat yang paling aman adalah lebih baik kita tidak mengharapkan untuk mendapatkan pusako ini. Cukupkan saja dengan warisan rendah dari orang tua kita dan tetap terus giat berusaha dalam mencari rezeki dari Allah. Karena rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Apakah sahabat setuju? Silakan diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. I'm alive.